Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa kurbihi. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah di kelas 8 yang saya cintai. Mudah-mudahan tentunya walaupun kita dari awal kita belum bertatap muka sampai saat ini, namun tidak menyebabkan kita menjadi jauh, walaupun jauh jarak, tapi harapan saya jarak hati kita semakin dekat. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian tetap semangat, karena itu salam sehat, tetap semangat pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah, pada pelajaran fikih kali ini kita akan lanjutkan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana zakat. Ada macam-macam zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal, sudah kita bahas. Kemudian ada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian ada mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, itu sudah kita bahas. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, di halaman 39 kita lihat ada gambar. Pertama, gambar 1, maaf saya sedang puasa. Nah, gitu ya. Kedua, gambar kedua ada kata-kata meski lagi puasa, kerja harus tetap semangat. Orang sedang menggunakan laptop. Yang ketiga, sedang apa tuh orang gambarnya? Sepertinya dia sedang melakukan buka puasa bersama ya. Kemudian yang keempat, ada orang sedang melakukan persiapan menyambut bulan suci Ramadan, menyambut Ramadan. Nah, kita akan bahas tentang puasa di halaman 40. Perintah puasa. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini termasuk rukun Islam ya. Rukun Islam pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat puasa Ramadan, kemudian 5 pergi haji. Jadi puasa itu termasuk rukun Islam yang mesti dilaksanakan bagi muslim mukmin yang sudah memenuhi syarat. Nah, di dalam Al-Qur'an diperintahkan tentang kewajiban melaksanakan ibadah berpuasa. Ya, diulang beberapa kali oleh Allah. Hal ini menegaskan bahwa puasa termasuk hal yang penting. Ya, bagaimana tidak penting, karena puasa itu termasuk rukun Islam ya. Dan termasuk rukun Islam, ya penting lah gitu ya. Dalam ajaran agama kita, salah satu yang menjelaskan tentang kewajiban puasa, saya yakin kalian sudah hafal karena sering diulang-ulang oleh para penceramah setiap bulan suci Ramadan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Apa Allah katakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, ini adalah dalil tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Coba dihafalkan anak-anak sekalian, dan nanti pada pertemuan tatap muka kita coba ulang, dan saya akan tanyakan tentang dalil kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Kita lanjut pengertian puasa. Puasa ini secara pengertian bisa dibedakan menurut bahasa, kedua menurut istilah. Nah, kita tahu kata puasa itu bahasa Arabnya saum. Kata saum itu asal katanya dari soma yasumu sauman.
Nah, bahkan di beberapa daerah saum itu sudah menjadi bahasa kita. Misalnya di daerah Sunda, saum nggak gitu kan, ada kata-kata saum. Bahasa Indonesianya puasa. Jadi saum itu puasa itu katanya dari soma yasumu sauman. Artinya apa menurut bahasa? Artinya menahan atau mencegah. Nah, sedangkan menurut istilah puasa itu adalah berarti menahan diri ya seseorang dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari di sebelah timur sampai terbenam matahari ya, sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Jadi menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Nah, itu puasa menurut istilah. Dalam Quran kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kata Allah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Oh, orang beriman puasanya cuma dari datang waktu imsak sampai datang waktu azan maghrib, ringan. Ya. Coba kalau seandainya 24 jam, begitu berat. Makanya bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah, diwajibkan melaksanakan ibadah puasa hanya dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kemudian macam-macam puasa, supaya tahu nih anak-anakku sekalian, puasa itu macam-macam. Ada puasa fardu, puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah, kemudian yang ketiga ada puasa haram, dan keempat ada puasa makruh. Jadi itu macam-macam puasa, wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh. Nah, puasa wajib yaitu puasa ya contohnya yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, itu puasa wajib. Kemudian apalagi yang puasa wajib? Puasa nazar. Nazar itu puasa yang janji ya. Kalau saya naik kelas ranking 1, saya mau puasa 1 hari, wajib dia melaksanakan. Itulah disebut namanya istilahnya puasa nazar. Atau yang ketiga yang termasuk kategori wajib adalah puasa apa? Puasa kifarat. Puasa karena sebab kita melakukan kesalahan menurut syarat, maka kita diwajibkan puasa, itu hukumnya wajib. Jadi puasa wajib itu contohnya Ramadan, nazar, dan puasa kifarat. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tidak kerjakan, dosa nggak? Tidak berdosa dia. Namanya juga sunnah. Nah, puasa ini mendapatkan pahala kalau kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan nggak berdosa. Tapi amat sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Contoh misalnya apa? Biasa Nabi melakukan puasa Senin dan Kemis. Jadi puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah. Atau puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu juga sunnah. Boleh, sangat bagus dilakukan. Bahkan kata Nabi, siapa yang bisa melakukan puasa Syawal, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, 1 tahun penuh. Nah itu ya. Atau puasa Arafah. Puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Siapa yang bisa melakukan puasa Arafah kata Nabi, maka Allah ampunin dosanya 1 tahun yang lalu tuh. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Muharram, itu sunnah, macam-macam dah puasa sunnah, itu contoh yang saya berikan. Kemudian yang ketiga, puasa haram. Ada puasa yang diharamkan oleh Allah kalau kita melakukan puasa. Mana contohnya? Yaitu puasa pada pada hari tasyrik, atau puasa pada tanggal 1 Syawal pada hari raya. Hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, banyak kaum muslimin, mukminin bersukaria. Bahkan bisa jadi di setiap rumahnya banyak makanan-makanan yang lezat dan enak. Makanannya, lauknya berbagai macam. Ada semur ke orang Betawi, ada tupat sayur, ada ketupat, ada opor, ada rendang, umpama makanan enak. Makanannya macam-macam di setiap rumah Anda karena mayoritas muslim. Kita puasa, haram hukumnya tanggal 1 Syawal. Tapi kalau 2 dan 3 Syawal itu sudah menjadi sunnah.
Kemudian puasa apalagi yang haram selain 1 Syawal itu tadi saya sampaikan hari tasyrik ya, hari tanggal berapa? 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa yang hukumnya makruh. Mana puasa yang hukumnya makruh? Contohnya menghususkan puasa saja pada hari Jumat. Hari Jumat, hanya hari Jumat saja puasanya itu makruh. Harusnya kalau puasa hari Jumat, Kemis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Tapi kalau menghususkan diri kita puasa pada hari Jumat, makruh. Kok bisa begitu? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, di mana setiap kita dianjurkan apa? Untuk menghidupkan hari Jumat, hari besar mingguannya umat Islam. Ya, tapi kalau kita mau puasa boleh digabung dengan Kemis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Kemudian anak-anakku sekalian, syarat puasa. Apa syarat puasa? Ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa misalnya apa? Pertama Islam ya, orang Islam yang wajib puasa. Kemudian apa? Suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang punya haid dan nifas tidak memenuhi syarat wajib. Kemudian nifas dan mampu melaksanakan puasa. Kalau orang nggak mampu, sudah tua renta, sudah tidak ingat hari, katakan sudah pikun, maka dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun demikian harus diganti dengan membayar apa? Membayar fidyah ya. Tiap hari yang ditinggalkan 1 mud dari ibadah puasanya. Kemudian apa syarat sah puasa? Syarat sah puasa adalah Islam. Kedua mumayyid, suci dari hadas dan nifas pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Kalau rukun puasa, nggak banyak rukun puasa. Pertama apa? Niat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah itulah anak-anakku sekalian pembahasan kita tentang puasa. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang amalan-amalan puasa dan sunnah-sunnah puasa yang yang kita kerjakan. Nah, untuk tugas lihat halaman 38, ada soal 5 soal 38, silahkan dikerjakan seperti biasa. Nanti tugasnya dikumpulkan pada awal bulan ke sekolah. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.